Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber ya teman-teman. Dan juga aku akan bahas tentang compound interest atau bunga berbunga atau bunga majemuk. Nah, jadi pertanyaan yang aku ingin jawab dari salah satu subscriber kita adalah ini ya teman-teman. Jadi kemarin aku kan sempat membahas tentang salah satu instrumen investasi yaitu P2P lending produktif namanya Coinworks teman-teman. Dan aku coba masukin dana di sana. Kemudian aku juga pengen coba investasi dan nanti aku bakal review ke teman-teman ya. Tapi sebelumnya aku dari dulu sebenarnya pernah masuk ke sana, cuma aku masukinnya dikit teman-teman karena waktu itu aku lihat bunganya lebih kecil daripada EasyCash. Dan di saat itu aku masih ngincer bunga ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya tuh ini teman-teman, yaitu pertanyaan dari Kak Novita Oe, yaitu EasyCash sama Coinworks lebih bagus mana? Lebih aman mana? Nah, jadi teman-teman, sebelumnya aku bakal jelasin dulu ya, yang namanya EasyCash sama Coinworks itu keduanya merupakan peer-to-peer lending di mana dana kita akan disalurkan. Dan keduanya itu sebenarnya udah aman, udah berizin dan beroperasi secara legal diawasi oleh OJK ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu cara ceknya gimana, kamu tinggal ke Google, kamu ketik aja Fintech OJK teman-teman. Financial Technology OJK. Kamu pencet search, kemudian nanti kamu tinggal klik website yang paling atas di Google Page Rank 1. Itu kita udah langsung di-refer ke website resmi dari OJK teman-teman, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang ngurus soal ginian ya teman-teman. Nah, dari situ kita bisa lihat ke halaman ini dan kita bisa lihat nih, kalau misalnya kita download listnya, di sini kan ada list terbaru, daftar penyelenggara fintech lending terdaftar dan berizin OJK per 3 Januari 2022. Nah, kita tinggal buka link ini, kemudian nanti kita bakal dikasih download suatu PDF ya teman-teman. Nah, di PDF itu nanti kita bisa cek perusahaan P2P lending mana aja yang udah terdaftar di OJK. Jadi ini aku coba download filenya, nanti bisa kasih lihat teman-teman ya. Nih, kalau misalnya kita buka, kalau kamu lihat Coinworks udah ada ya teman-teman. Nih, kamu bisa lihat di nomor 17 ya teman-teman, yaitu Coin P2P. Coinp2p.com, Lunaria Anua Teknologi. Itu adalah perusahaan Coinworks. Dan EasyCash itu ada di nomor nih 37, ada EasyCash, yaitu Indo Get EasyCash Asia, PT Indo Fintopia Teknologi. Jadi dua-duanya itu udah legal beroperasi dan punya izin OJK. Nah, tapi teman-teman, base-nya itu, kedua platform tersebut adalah platform yang berbeda. Karena yang namanya Coinworks, itu pendanaan kita bakal disalurkan ke pinjaman produktif, teman-teman. Dimana banyakkan keperluan pinjamannya adalah untuk kepinjaman bisnis. Dan EasyCash ini, sebaliknya teman-teman. Kalau EasyCash itu, pinjaman kita bakal disalurkan ke orang yang meminjam untuk keperluan konsumtif, yaitu untuk belanja dan sebagainya, teman-teman. Jadi, secara teori, sebenarnya pinjaman konsumtif punya resiko yang lebih tinggi. Karena kenapa? Karena kalau misalnya pinjaman konsumtif, itu artinya uang kita disalurkan ke orang-orang yang minjam dengan tujuan untuk beli barang-barang konsumtif. Misalnya beli HP lah, beli baju lah, beli kamera lah, atau cicilan sana-sini. Sedangkan yang Coinworks, itu uang kita disalurkan ke bisnis, di mana bisnis tersebut akan menghasilkan uang, yang uangnya bisa digunakan untuk membayar utangnya, teman-teman. Jadi secara teori, P2P lending konsumtif harusnya memiliki resiko yang lebih tinggi ketimbang P2P lending produktif. Jadi secara teori, EasyCash itu punya resiko jauh lebih tinggi ketimbang Coinworks. Namun teman-teman, selama aku berinvestasi selama 1 tahun lebih ini, aku lebih puas terhadap performanya EasyCash. Karena EasyCash ini udah memberikan aku return yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 20%. Bahkan aku pernah sampai dapat lebih dari 25% waktu itu pas lagi ada promo. Dan juga malah tingkat pengembaliannya TKB-nya itu 100% teman-teman. Yang artinya selama 3 bulan ke belakang, belum ada pinjaman yang gagal bayar. Maksudnya semua dananya berhasil dibalikan ke investor. Tapi bukan berarti orangnya nggak ada yang gagal bayar, teman-teman. Aku yakin tetap pasti ada peminjam yang gagal bayar. Namun kenapa bisa uangnya semua kembali ke kita? Itu karena kalau misalnya perusahaan P2P lending konsumtifnya EasyCash, dengan cara bagaimanapun itu mereka bisa mengembalikan uangnya ke kita, para investor, entah itu menggunakan dana provisi lah, atau dana asuransi lah, atau mungkin menggunakan keuntungan operasionalnya lah, akan dihitung tetap berhasil, teman-teman. Akan dihitung tetap TKB-nya, TKB 90-nya berhasil. Jadi nggak dihitung gagal bayar. Jadi sebenarnya angka TKB itu bukan menunjukkan berapa orang yang gagal bayar, tapi seberapa kemampuan P2P lending ngembaliin uang investornya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya Coinworks bahkan kalah ya, teman-teman. Coinworks itu TKB 90-nya kalau nggak salah ada di angka 90 sekian, teman-teman. Kita cek ke websitenya langsung ya.
Bahkan TKB-nya Coinworks itu kalah dari TKB-nya EasyCash, teman-teman. Nih, kalau kamu cek ke bagian bawah, di bawahnya ada tulis 1,27% NPL. NPL itu apa? NPL itu non-performing loan. Artinya yang gagal bayar sebanyak ini. Artinya dana investor yang berhasil dibalikan itu di angka 98,73% ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat bahwa performa EasyCash malah lebih bagus daripada Coinworks. Padahal secara teori, EasyCash itu harusnya jauh lebih beresiko ketimbang Coinworks, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan ini, kembali lagi ke pertanyaan yang satu ini, pertanyaan dari Kak Novita Oe, lebih bagus mana? Aku pribadi bilang sebenarnya tetap lebih tinggi resiko P2P lending konsumtif, karena pinjamannya itu disalurkan untuk pinjaman konsumtif, yaitu EasyCash lebih beresiko daripada Coinworks. Namun, menurut pengalaman, malah EasyCash mengembalikan uangnya lebih bagus, bunganya lebih tinggi, dan pengembaliannya semua tepat waktu, teman-teman. Sedangkan selama aku meminjamkan di Coinworks, kalau nggak salah malah ada yang karena keterlambatan bayar jadi direstrukturisasi. Terus juga kalau misalnya kita mendanai di sana, kadang ada jeda waktunya. Misalnya kita mau taruh dana nih, dana kita nggak langsung disalurkan, karena dana kita bakal nunggu investor-investor lain mengumpulkan dananya. Kalau dananya udah cukup, baru dananya bakal disalurkan ke orang yang membutuhkan dana atau peminjam atau borrower ya, teman-teman. Jadi kalau menurutku pribadi, pengalamanku investasi, aku lebih suka pengalaman investasi di EasyCash. Namun secara resiko harusnya EasyCash lebih tinggi sih resikonya, tapi malah returnnya lebih baik, teman-teman. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kalau misalnya kamu pengen investasi, aku lebih merekomendasikan kamu untuk melakukan yang namanya diversifikasi. Jadi jangan dana kamu semuanya kamu taruh di satu instrumen. Contoh, kamu punya uang 100 juta. Jangan pernah kamu taruh langsung 100 juta itu, misalnya semuanya 100 juta kamu langsung taruh ke Coinworks, atau 100 juta kamu taruh ke EasyCash. Jangan seperti itu, teman-teman. Mau gimana pun itu, kita tetap harus melakukan yang namanya diversifikasi. Tujuannya untuk minimalisir resiko. Jangan sampai nanti kalau misalnya salah satu instrumennya ada yang gagal, nanti kita bakal repot ya, teman-teman. Jadi ada baiknya kita tetap minimalisir resiko. Nah, kalau aku pribadi, selama ini aku lebih banyak investasi di EasyCash. Dan aku di EasyCash sekarang ada 191 juta sekian, sedangkan di Coinworks aku baru mulai masuk. Jadi dananya itu mungkin masih sekitar 1 jutaan sekian ya, teman-teman. Tapi nanti ke depannya kalau misalnya aku udah ada dana lagi, mungkin aku bakal menggunakan Coinworks. Karena kenapa? Karena aku udah taruh cukup besar di EasyCash ya, teman-teman. Jadi aku mau melakukan yang namanya diversifikasi. Nanti aku juga bakal bahas fitur-fitur lain. Dan kemarin kan kita udah berinvestasi di Coin P2P. Nanti aku bakal coba bahas di Coin Robo ya, teman-teman. Jadi begitu ya untuk Kak Novita Oe. Semoga jawaban ini bisa menjawab. Semoga ini bisa membantu. Nanti kalau misalnya ada update lagi mengenai kedua aplikasi tersebut, misalnya ada yang gagal bayar, atau ada yang uangku nggak balik, atau misalnya danaku macet WD-nya, atau misalnya aku nambah portofolio, nanti aku bakal bikin video lagi dan aku bakal upload lagi di channel ini. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman boleh subscribe dulu ya. Dan juga boleh like video ini supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Dan juga aku pengen ngebahas tadi mengenai cara menghitung compound interest ya, teman-teman. Jadi bagi kamu yang nggak ngerti apa itu compound interest itu simpelnya adalah bunga berbunga. Nah, kenapa kita perlu ngerti compound interest? Jadi teman-teman, yang namanya investasi itu semakin dini kita lakukan, akan hasilnya jauh lebih gede, teman-teman. Karena dalam berinvestasi itu ada yang namanya bunga berbunga atau bunga majemuk atau compound interest. Jadi contoh simpelnya gini ya, teman-teman. Kalau misalnya kita punya uang 1 juta, kita investasikan. Di tahun pertama, kalau misalnya kita mendapatkan 10%, maka kita akan mendapatkan 10% dari 1 juta, yaitu 100 ribu rupiah. Uang kita akan menjadi 1,1 juta. Namun, kalau misalnya kita tetap berinvestasi, dananya kita gulung lagi, di tahun depannya, saat kita mendapatkan return 10% lagi, kita akan mendapatkan 10% dari 1 juta plus 100 ribu. 10% dari 1,1 juta, yaitu 110 ribu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di tahun pertama bunga kita cuma 100 ribu. Di tahun kedua, bunga kita menjadi 110 ribu. Di tahun kedua, uang kita jadi 1 juta 210 ribu. Dan di tahun ketiga, kalau kita masih reinvest semua keuntungan, kita dapat 10% dari 1 juta 210 ribu, alias 121 ribu bunganya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi setiap tahun kalau kita berinvestasi, return yang kita dapat akan semakin besar, dan semakin besar. Itulah yang dimaksud dengan compound interest. Dan itulah mengapa aku merekomendasikan kamu kalau bisa kamu berinvestasi sedini mungkin. Semakin awal kamu mulai investasi, maka hasilnya akan menggulung. Nanti di end game-nya bakal bisa beda jauh banget, teman-teman. Kalau kamu misalnya investasi dari umur 10 tahun, atau kamu mulainya umur 40 tahun, nanti hasilnya bisa beda pas kamu di umur 60. Maka dari itu, sedini mungkin kamu investasi. Aku pribadi, aku mulai investasi dari umur 19 tahun, dan aku mencapai financial freedom di usia 23 tahun. Itu pun aku masih nyesel
nyesel teman-teman, kenapa aku nggak mulai lebih awal. Harusnya aku mulai dari umur, kalau bisa seperti Warren Buffett teman-teman, mulai dari umur 11 tahun. Biar di saat mungkin umur 20, asetnya udah gede ya teman-teman. Mungkin di umur 25, asetnya bisa lebih gede lagi. Umur 30, makin gede lagi asetnya. Nah, makanya yang namanya investasi itu semakin awal kita mulai, itu semakin baik ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku pengen nunjukin gimana cara menghitung compound interest atau bunga berbunga. Kamu boleh ke Play Store, lalu kamu download aplikasi yang namanya Financial Calculator teman-teman. Nih, kamu ketik Financial Calculator, terus kamu download aplikasi ini, terus kamu cari aplikasi yang logonya ini teman-teman, yang biru, terus ada kalkulator putih dan ada gambar duit emasnya. Lalu kamu download aplikasi ini. Ini adalah salah satu aplikasi yang bagus ya teman-teman. Jadi aku pakai ini kalau misalnya pengen hitung compound interest. Nah, jadi kalau kamu buka aplikasi ini ada banyak hitungan yang bisa kamu lakukan teman-teman. Cuman ini basisnya adalah basis luar negeri punya, jadi mungkin currency-nya atau mata uangnya mungkin pakai dolar ya teman-teman. Nah, jadi dari sekian banyak ini, kamu bisa ke bagian yang compound interest. Nah, di sini kamu bisa hitung teman-teman. Kamu bisa hitung kalau misalnya kamu investasi, misalnya kamu punya dana awalnya berapa, terus kamu investasi setiap bulan, hasilnya jadi berapa. Nih kita ambil contoh aja teman-teman. Misal kamu punya awal dananya 0 nih. Terus misalnya kamu masukin katakan 1 juta aja ya teman-teman, mungkin biar lebih gampang angkanya. Jadi setiap bulan contoh kita sisihin 1 juta. Period ini adalah berapa bulan kita pengen investasi. Ini contoh aja ya. Kita investasi selama 10 tahun teman-teman. Kalau kita investasi selama 10 tahun, 1 tahun 12 bulan, berarti 10 tahun adalah 120 bulan. Ini 120 bulan artinya 10 tahun. Nah, annual interest rate ini adalah bunga tahunan yang bisa kita dapat. Jadi ini tergantung kemampuan investasi kamu, tergantung diversifikasi kamu, tergantung platform-platform yang kamu investasikan. Kita ambil contoh kalau misalnya kita investasi di EasyCash aja ya teman-teman. Kalau misalnya kita investasi di EasyCash, contoh ya, misalnya kita investasinya selalu yang 1 tahun, kita dapat 19% per tahun ya teman-teman. Jadi kita dapat bunga 19% per tahun. Terus bakal di compound setiap tahun ya teman-teman, annually. Nah, kita pencet calculate. Nah, jadi gini teman-teman, selama 10 tahun, uang yang kamu tabung itu 1 juta, 1 juta, 1 juta setiap bulan, berarti selama 120 bulan kamu dapat 120 juta dong. Nih, maka kamu bisa lihat ya, total prinsipalnya 120 juta. Tapi kamu lihat, pas maturity value-nya, akhirnya di tahun ke-10, uang kamu jadi berapa? Uang kamu bukan 120 juta teman-teman. Uang kamu jadi 326.211.216 rupiah. Nah, kenapa angka bisa jauh banget? Itu karena namanya investasi ya teman-teman, di mana bunga yang kamu hasilkan akan dibungakan lagi selama 10 tahun. Jadi udah bunganya berbunga terus sampai jadinya 326 juta. Nih, kamu bisa lihat uang kamu yang kamu investasikan total 120 juta. Sedangkan jumlah bunga yang kamu dapat 206 juta dari investasi selama 10 tahun itu. Bunga yang kamu dapat 206 juta. Sehingga di tahun ke-10, uang kamu udah bukan 120 juta, jadi 326 juta. Nah, jadi gitu ya teman-teman cara menghitung compound interest. Nah, jadi teman-teman jangan sepelein angka ini, jangan sepelein kamu nabung cuma 1 juta. Mungkin kamu lihatnya, oh 1 juta kecil ya, setiap bulan aku cuma sisihin 1 juta. Kamu nggak tahu kalau misalnya itu kamu investasikan dalam jangka panjang, itu bakal jadi bermiliar-miliar teman-teman. Contoh ya, ini kan kita ambil periodenya 10 tahun ya teman-teman. Katakan kamu mulai investasi di usia 20 tahun. Kamu pengen pensiun di usia 60 tahun. Berarti kamu investasi selama 40 tahun ya teman-teman. 40 tahun itu kalau misalnya dikali 12 berarti 480 ya teman-teman. Nih, kalau misalnya kita berinvestasi 1 juta rupiah setiap bulannya selama 40 tahun dengan annual return kita dapat 19%, kalau kita pencet calculate, lihat uang kamu bakal jadi berapa. Uang kamu nanti setelah 40 tahun berinvestasi, di saat kamu pensiun di usia 60 tahun, uang kamu udah jadi 73 miliar teman-teman. Total uang yang kamu masukin itu 480 juta, tapi karena kamu dapat bunga dari investasi, di mana kamu dapat bunga, dibungain lagi, dapat return, semua dananya kamu reinvest lagi. Nah, lihat dananya bisa jadi 73 miliar. Jadi kamu jangan pernah meremehkan the power of investing ya teman-teman. Kamu jangan lihat uang itu kecil, tapi kalau uang itu kamu tabung terus dalam jangka banyak, kamu investasikan, reinvest, dalam jangka panjang uang itu bakal jadi gede banget teman-teman. Begitu juga dengan Warren Buffett. Kalau kamu tahu salah satu investor tersukses di dunia, Warren Buffett. Warren Buffett ini kekayaannya udah lebih dari 1000 triliun ya teman-teman. Dia salah satu orang terkaya dunia. Kalau kamu lihat net worth-nya, kekayaannya. Nih, kalau misalnya kamu lihat kekayaannya tuh tumbuh secara compounding teman-teman. Karena dia per tahun bisa ngasilin bunga sekitar 20% ya teman-teman. Tapi di compound terus dalam jangka panjang karena beliau udah mulai investasi dari umur 11 tahun sampai di umur ke 87, umur 90
udah jadi salah satu orang terkaya dunia. Nih lihat ya teman-teman, teman-teman bisa lihat, jadi kekayaannya di awal masih kecil, tapi semakin lama semakin gede dan perkembangannya tuh semakin cepat. Karena kenapa? Karena the power of compounding. Jadi semakin lama kamu berinvestasi, uang yang kamu investasikan tuh bakal jadi semakin gede teman-teman. Nah jadi itulah kenapa aku selalu menyarankan sebenarnya investasi itu adalah tentang menunda kesenangan, tentang ngebangun habits, tentang membangun kebiasaan berinvestasi. Dimana setiap bulan, setiap kamu nerima penghasilan, sisihkan uang kamu buat investasi. Seperti yang aku lakukan teman-teman, dimana setiap bulan aku selalu menyisihkan 80% dari penghasilanku teman-teman. Setiap aku nerima penghasilan, di awal aku langsung masukin 80% ke instrumen investasi. 20% itu buat aku hidup. Uangnya gimana? Cukup nggak cukup? Harus cukup teman-teman. Nah jadi gitu ya teman-teman. Yang penting prinsip kita adalah kita menerima penghasilan, kita utamakan yang namanya investasi. Jangan kita sibuk belanja dulu, terus investasi belakangan, akhirnya uangnya nggak nyisa. Mendingan kamu investasi dulu, nanti sisa uangnya berapa, baru deh terserah kamu mau belanja buat apa ya teman-teman. Dan kalau misalnya kamu udah mengalami kenaikan penghasilan, kamu jangan naikin gaya hidupnya, yang kamu naikin porsi investasinya, supaya kamu bisa lebih cepat lagi mencapai tujuan keuangan kamu teman-teman. Nah jadi gitu ya teman-teman cara menggunakan compound interest kalkulator ini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya lagi, teman-teman boleh tulis di kolom komen. Nanti aku bahas lebih lanjut ya teman-teman mengenai perhitungan compound interest ini ya teman-teman. Nah kalau katakan deh, kalau misalnya kita katakan aja kita nggak usah taruh 19% return per tahunnya. Karena kenapa? Karena kan nggak mungkin dong semua dana kita ditaruh ke easy cash. Pasti kan nanti kita diversifikasi lagi. Ada instrumen yang kita taruh lebih aman. Mungkin ada yang cuma ngasilin 9% per tahun. Ada yang ngasilin misalnya pasar uang cuma ngasilin 7% per tahun. Ada yang ngasilin cuma 15% per tahun. Ada yang 20% per tahun, ada yang 30%. Katakan kita return yang konservatif aja. Kita taruh 10% per tahun selama 40 tahun. Kita invest 1 juta ya teman-teman. Kita lihat uang kita bakal jadi 5 miliar setelah 40 tahun. Jadi teman-teman jangan lihat uang itu kecil ya teman-teman. Dan juga itu kita cuman masukin 1 juta rupiah per bulan teman-teman. Sekarang konteksnya adalah gimana kalau misalnya kamu investasi lebih dari 1 juta sebulan. Aku yakin selama kamu berkarir, nggak mungkin dong setiap saat, setiap tahun kamu penghasilannya segitu aja. Pasti kamu dari tahun ke tahun, kamu udah ningkatin skill kamu ningkatin koneksi kamu, nambah pengetahuan kamu, nambah keahlian kamu, nambah value kamu. Pasti kamu ngalamin dong yang namanya kenaikan penghasilan. Nggak mungkin dong penghasilan kamu tetap segitu dan kamu setiap bulan selalu nyisin 1 juta selama 40 tahun. Pasti ada kenaikan dong. Nah, nanti di tahun-tahun berikutnya kan kamu masukinnya tambah banyak. Masukin 2 juta, masukin 5 juta. Nanti penghasilan kamu udah 100 juta, kamu invest setiap bulan misalnya 50 juta. Setiap tahun yang diinvest semakin banyak. Makanya aku berani yakin kamu bisa mendapatkan bahkan lebih dari 5 miliar ini lagi teman-teman. Karena setiap tahun kamu pasti investasinya semakin banyak teman-teman. Nah jadi sekian ya teman-teman. Jadi yang namanya investasi itu semakin awal kamu mulai akan semakin baik. Pesan moral dari video ini bagi kamu-kamu yang belum investasi, ya sebaiknya kamu mulai investasi. Nggak apa-apa kalau misalnya masih takut, kamu mulai dari investasi yang paling aman dulu. Yang penting kamu mulai kebiasaan, kamu mulai habits untuk nabungnya. Kamu mulai bentuk kebiasaan untuk nyisihin uang untuk membeli instrumen investasi ya teman-teman, atau apapun itu. Sekian video aku pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kalau misalnya ada masukan, teman-teman boleh taruh di kolom komentar. Bagi teman-teman yang pengen membantu channel ini, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini ya teman-teman. Dan kamu menggunakan kode tersebut, kamu bakal dapat bonus. Nanti bonusnya kamu bisa gunakan untuk investasi. Bonus yang aku dapat bakal aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.